Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Asnur. Apapun posisi kita, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya akan dan harus berinteraksi dengan orang lain. Dalam menjalani hidup ini, diibaratkan kita hidup di titik tengah, sehingga harus bisa melihat segala sisi, baik sisi yang di atas maupun sisi yang di bawah. Dengan melihat ke atas, kita jadi tahu diri. Ternyata banyak orang yang memiliki kelebihan, lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, sehingga kita tidak boleh sombong. Ada istilah, di atas langit ada langit. Dan ketika melihat ke bawah, ternyata ada orang yang lebih menderita, lebih serba kekurangan, kesulitan untuk makan, banyak masalah, dan berbagai penderitaan yang lainnya. Membuat kita harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan sedang kita jalani sekarang. Kali ini kita akan sharing, lihat ke atas agar terinspirasi, lihat ke bawah agar bersyukur. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum, silahkan bantu channel ini, like, subscribe, komen, dan tekan loncengnya. Zaman komunikasi yang mudah diakses dengan media sosial semakin berkembang, memicu orang untuk selalu melihat ke atas, lupa untuk melihat ke bawah. Karena apa yang dipertontonkan sesuatu yang serba tampak sempurna dengan memperlihatkan kesuksesan dan gaya hidup yang tinggi. Salah satu sifat manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dimiliki atau yang telah dicapainya. Kita ambil sisi positifnya, membuat Anda tetap semangat, penuh motivasi, dan bekerja keras. Namun karakter itu kalau tidak bisa dikendalikan, akan bersifat rakus, sombong, dan menghalalkan segala cara. Kita coba bahas satu persatu. Apa maksud melihat ke atas dan melihat ke bawah? Melihat ke atas maksudnya melihat orang-orang yang sudah sukses di atas kita. Seperti sukses memiliki harta di atas kita, karir dan pekerjaannya, usahanya, pendidikannya, apapun aktivitas yang kita anggap sudah sukses di bidangnya yang melebihi kita. Dengan melihat orang yang sudah sukses jauh di atas kita, jangan timbul rasa minder dan rendah diri, apalagi merasa iri. Kita harus jadikan motivasi dan inspirasi, sehingga kita berusaha untuk bisa seperti mereka, bahkan bisa melampauinya, dengan tetap bersaing secara sehat. Ada beberapa hal positif dan bermanfaat ketika kita melihat ke atas. Dengan melihat ke atas, kita akan terhindar dari rasa sombong, karena kita akan sadar bahwa ada orang yang jauh lebih sukses dan hebat dibandingkan dengan kita, sehingga kita akan sadar dan kembali menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan melihat ke atas, kita akan lebih termotivasi untuk hidup lebih baik lagi. Tanamkan dalam diri,
orang lain juga bisa sukses, kenapa tidak saya juga bisa sukses? Diiringi dengan bekerja keras dan berusaha tidak kenal menyerah. Dengan melihat ke atas, kita bisa mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana yang telah kita capai, dan kita menjadi lebih fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. Tanpa kita melihat ke atas, kita akan berpuas diri, padahal langkah kita masih jauh untuk mencapai puncaknya. Dengan melihat ke atas, kita semakin rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan, karena kita merasa banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Melihat ke bawah adalah melihat orang-orang yang keadaannya jauh di bawah kita, dari segi kesuksesan, pangkat, dan harta. Dengan melihat ke bawah, jangan sampai timbul rasa sombong dan semena-mena. Manfaat sering-sering melihat ke bawah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama dan meningkatkan rasa empati bahwa banyak orang yang perlu uluran tangan kita, dan kita lebih rendah hati. Dengan melihat ke bawah, akan sadar keberadaan kita, bahwa kita telah dicukupkan oleh Tuhan, sehingga tidak merasa kekurangan. Dan yang paling penting dari semua itu, kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah kita miliki sekarang. Bersyukur atas semua nikmat yang Tuhan berikan, dan tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Akhir kata, yuk kita lihat ke atas agar terinspirasi. Kita lihat ke bawah agar selalu bersyukur. Salam, sukses, kaya dan bahagia, bro and sis.